Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arden Wicaksono dengan NIM 2152 11045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan renyah tempeku untuk menyelesaikan tugas akhir studi kelayakan bisnis. Kelompok 1, studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada Aulia Febi Arumamurwati, yang kedua Yunita, yang ketiga Salma, yang keempat Azhar, yang kelima Asnan, yang keenam saya sendiri, yang ketujuh Joko, yang kedelapan Farois. Pendahuluan. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju, usaha yang ada sekarang ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam usaha yang berkembang, memberikan peluang untuk berbisnis. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satunya adalah renyahnya tempeku, yaitu salah satu jenis makanan kecil atau ringan yang merupakan hasil olahan dari tempe. Keripik tempe adalah salah satu cemilan tradisional Indonesia yang memiliki potensi pasar yang besar. Tempe sebagai bahan dasar utama dikenal karena kandungan proteinnya yang tinggi dan manfaat kesehatannya. Keripik tempe menggabungkan nilai gizi tempe dengan tekstur renyah yang disukai banyak orang, menjadikannya cemilan yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat. Visi dari kelompok kami adalah menjadi merek terdepan dalam industri makanan ringan Indonesia dengan menawarkan keripik tempe yang unik dan sehat, bersumber secara lokal dan diakui secara global. Kemudian, mempromosikan budaya Indonesia yang mendukung petani lokal dengan membeli tempe berkualitas tinggi dari pemasok lokal. Misi dari kelompok kami adalah: 1. Memberikan alternatif jajanan tradisional yang lebih sehat dan beraroma dengan menggunakan tempe. Produk fermentasi kedelai yang kaya akan protein dan probiotik. Yang kedua, untuk membangun kehadiran online yang kuat melalui media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas merek. Yang ketiga, bermitra dengan petani atau pemasok lokal untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan memastikan kualitas dan berkelanjutan tempe dan bahan-bahan lainnya. Untuk terus berinovasi dan memperluas lini produk kami untuk memenuhi beragam selera dan preferensi konsumen. Selanjutnya, analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, nilai gizi tinggi. Tempe adalah sumber protein nabati yang baik, kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Yang kedua, produk lokal. Keripik tempe dapat mendukung ekonomi lokal dan pertanian kedelai. Ketiga, harga terjangkau. Bahan baku tempe relatif murah, sehingga produk ini dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Yang keempat, cocok untuk berbagai kalangan. Keripik tempe dapat dinikmati oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. 5. Proses pembuatan sederhana. Proses pembuatan keripik tempe relatif sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Kemudian, weakness atau kelemahan. Yang pertama, daya tahan yang terbatas. Keripik tempe memiliki masa simpan yang lebih pendek dibandingkan dengan keripik kentang atau keripik jagung. Yang kedua, pasar yang terbatas. Kesadaran dan penerimaan konsumen terhadap keripik tempe mungkin masih terbatas di beberapa wilayah. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku. Ketersediaan dan kualitas kedelai dapat mempengaruhi produksi dan kualitas keripik tempe. Yang keempat, persepsi konsumen. Beberapa konsumen mungkin menganggap tempe sebagai makanan kelas bawah atau kurang bergengsi. Kemudian, opportunities atau peluang. 1. Tren makanan sehat. Meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat membuka peluang bagi produk makanan yang bergizi tinggi seperti keripik tempe. Yang kedua, ekspansi pasar. Peluang untuk memperluas pasar ke luar negeri dengan memanfaatkan popularitas makanan vegan dan vegetarian. Yang ketiga, inovasi produk. Mengembangkan varian baru dengan rasa dan kemasan yang menarik untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang keempat, tren makanan ringan unik. Tren konsumen yang mencari makanan ringan, unik, dan berbeda dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan keripik tempe. Yang terakhir, threats atau ancaman. 1. Persaingan ketat. Adanya banyak pilihan cemilan lain di pasar, seperti keripik kentang, keripik singkong, dan cemilan impor.
Yang kedua, krisis bahan baku. Jika terjadi masalah pada pasokan bahan baku tempe, produksi keripik tempe bisa terganggu. Yang ketiga, perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang terus berubah bisa menjadi ancaman jika tidak bisa mengikuti tren yang ada. Yang keempat, ketidakstabilan harga bahan baku. Fluktuasi harga kedelai dan bahan baku lainnya bisa mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Yang pertama, analisis industri. Industri keripik tempe Indonesia tergolong padat dengan banyak pemain, baik skala besar maupun kecil. Persaingan cukup ketat, namun permintaan pasar masih tinggi karena keripik tempe merupakan cemilan favorit banyak orang. Yang kedua, identifikasi kompetitor. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan kompetitor utama dalam bisnis keripik tempe. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama, melakukan riset pasar, melihat merek keripik tempe yang populer di pasaran baik offline maupun online. Yang kedua, melihat pesaing di sekitar lokasi usaha. Jika kami memiliki toko fisik, catatlah merek keripik tempe yang dijual di toko-toko sekitar. Yang ketiga, melakukan analisis media sosial. Cari akun media sosial merek keripik tempe dan pelajari strategi mereka. Selanjutnya, analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor. Setelah mengidentifikasi kompetitor, lakukan analisis SWOT untuk masing-masing kompetitor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Selanjutnya, mengembangkan strategi kompetitif berdasarkan analisis SWOT kompetitor. Kami dapat mengembangkan strategi kompetitif untuk membedakan produk kami dari pesaing. Berikut beberapa contoh yang dapat kami terapkan. Yang pertama, menawarkan rasa dan varian yang unik. Ciptakan rasa dan varian keripik tempe yang belum ada di pasaran. Yang kedua, menentukan target pasar yang berbeda. Kami dapat menargetkan pasar yang belum dilayani oleh kompetitor seperti anak-anak, vegan, atau orang yang dengan alergi gluten. Yang ketiga, menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kami dapat menawarkan harga yang lebih murah atau memberi promo menarik untuk menarik konsumen. Terakhir adalah pemantauan kompetitor. Penting untuk terus memantau aktivitas kompetitor agar kami dapat selalu up to date dengan strategi dan produk terbaru mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca berita dan artikel tentang industri keripik tempe, mengikuti akun media sosial kompetitor, melakukan riset pasar secara berkala. Dengan melakukan analisis kompetitor secara menyeluruh, kami dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk memenangkan persaingan di industri keripik tempe. Selanjutnya, analisis pelanggan. Yang pertama, demografi. Usia konsumen keripik tempe umumnya berusia muda antara 15 hingga 35 tahun. Jenis kelamin. Konsumsi keripik tempe tidak terlalu teridentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Lalu pekerjaan, konsumen keripik tempe berasal dari berbagai kalangan pekerjaan. Pendapatan, konsumen keripik tempe umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif terjangkau. Lalu lokasi, konsumsi keripik tempe lebih banyak dijumpai di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Terakhir adalah desain dan pembuatan stiker label. Yang kedua, psikografi. Gaya hidup konsumen keripik tempe umumnya memiliki gaya hidup yang aktif dan santai. Lalu minat. Konsumen keripik tempe umumnya memiliki minat terhadap kuliner dan jajanan tradisional. Selanjutnya, kepribadian. Konsumen keripik tempe umumnya memiliki kepribadian yang terbuka, ramah, dan mudah bergaul. Yang ketiga, perilaku konsumen. Alasan membeli. Konsumen membeli keripik tempe karena berbagai alasan, seperti rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan mudah ditemukan. Lalu, frekuensi pembelian. Konsumen keripik tempe umumnya membeli keripik tempe beberapa kali dalam seminggu. Lalu, tempat pembelian. Konsumen keripik tempe umumnya membeli keripik tempe di warung, toko kelontong, dan minimarket. Harga yang bersedia dibayar. Konsumen keripik tempe umumnya bersedia membayar harga 12.000 hingga 45.000 per bungkus. Yang keempat adalah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama adalah rasa. Rasa merupakan faktor utama yang mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen keripik tempe. Harga merupakan faktor penting lain yang dipertimbangkan oleh konsumen keripik tempe. Kemudian kemasan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk. Lalu merek. Merek yang terkenal dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Terakhir, promosi. Promosi yang menarik seperti diskon dan hadiah dapat mendorong konsumen untuk membeli produk. Yang kelima, strategi pemasaran untuk menarik konsumen. Pertama adalah menawarkan rasa yang variatif, menentukan harga yang kompetitif, menggunakan kemasan yang menarik dan informatif, lalu membangun merek yang kuat, melakukan promosi yang menarik. RAP atau timeline. Dalam gambar di sini ada bahan bakunya, tempe, minyak goreng, tepung beras, bumbu. Lalu peralatan produksi, kompor gas, wajan besar, saringan, ember, dan baskom. Yang ketiga adalah kemasan, plastik kemasan atau stiker label. Yang keempat, lain-lain, gas LPG, biaya transportasi. Kemudian semuanya ditotal menjadi Rp1.100.000. Proyeksi laba ada beberapa pendapatan. Yang pertama, total pendapatan, biaya bahan baku, laba kotor, biaya operasional, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi kendaraan, laba bersih, pajak. Semua ditotal menjadi Rp3.186.810. Mitigasi. Yang pertama adalah risiko usaha, faktor internal SDM, manajemen, dan kompetitor karena produk banyak di pasaran. Melakukan penilaian kinerja karyawan, memberikan reward bagi SDM, menjaga kualitas produk. Yang kedua, risiko investasi. Bisnis real dengan sistem bagi hasil memiliki risiko. Bagaimana jika terus terjadi kerugian terus-menerus? Selalu melakukan monitoring dan evaluasi potensi kendala segera diatasi. Evaluasi model usaha yang tepat. Yang ketiga, risiko permintaan. Pertama adalah permintaan keripik tempe fluktuatif. Kedua, keterlambatan pengiriman keripik tempe. Menyediakan stok keripik tempe yang mencakupi dan berusaha on time dalam pengiriman. Yang keempat, risiko bagi hasil. Bagaimana kemampuan manajemen untuk secara konsisten membagi dividen yang disepakati. Menyusun perencanaan keuangan dari awal agar dividen tetap bulanan dan tidak tercampur untuk keperluan lain. Kemudian adalah analisa lokasi. Toko kami berada di Dibal RT 2 RW 7 Ngemplak, Boyolali. Yang bisa dilihat dari foto tersebut ada lokasi parkir yang memadai dan saluran air yang memadai. Selanjutnya adalah marketing mix. Yang pertama adalah produk. Renyah Tempeku menawarkan berbagai varian produk tempe mulai dari harga Rp12.000 hingga Rp45.000. Produk kami memiliki kualitas yang tinggi dengan rasa yang konsisten dan renyah. Yang kedua, price. Harga produk kami bervariasi mulai dari Rp12.000 hingga Rp45.000 sesuai dengan berat per kilogram. Yang kedua, kami menawarkan berbagai pilihan harga sesuai kualitas yang kami berikan kepada pelanggan. Kemudian, place. Renyah Tempeku berlokasi di depan Pasar Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, memberikan akses mudah bagi pelanggan untuk mengunjungi toko kami untuk melakukan pembelian keripik tempe. Selain itu, kami juga menerima pesanan platform WhatsApp, TikTok, atau media sosial lainnya. Yang keempat, promotion. Kami menggunakan berbagai strategi promosi untuk menarik pelanggan agar membeli keripik tempe lebih banyak seperti beli 10, free, diskon, dan juga kemitraan. Yang kelima, people. Kami memiliki 8 karyawan yang berdedikasi dan juga berpengalaman, siap memberikan pelayanan yang baik terhadap customer. Kami selalu mengutamakan pengembangan karyawan. Selain itu, kami juga menerima pesanan platform WhatsApp, TikTok, atau sosial media lainnya. Yang keenam, proses. Kami memiliki proses pembelian yang mudah dan juga efisien baik melalui offline store atau online store. Karyawan kami mengikuti standar prosedur yang ketat dalam pembuatan packing dan juga pengiriman. Yang terakhir, physical evidence. Produk kami dikemas dalam kemasan yang menarik dan juga bersih dengan label halal. Offline store kami memiliki lingkungan yang tergolong bersih dan juga ramah lingkungan. Berikut adalah brand logo kami, Renyah Tempeku, rasa-rasa
berdiri sejak dibuka. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.